Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Nursafa dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora jurusan PGSD Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini, saya akan membuat simulasi pembelajaran bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih kurang semangat? Gimana supaya semangat? Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian harus jawab pagi, pagi, pagi. Bisa ya? Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, gitu dong. Alhamdulillah sudah semangat ya semuanya. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang cerpen. Ada yang tahu nggak sih cerpen itu apa? Iya, betul. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan sebuah cerita fiksi yang dikemas secara singkat, padat, dan jelas. Cerpen diartikan sebagai kisahan pendek karena hanya terdapat kurang dari 10.000 kata. Nah, karena saking pendeknya cerita yang diceritakan, cerpen adalah cerita yang dapat dibaca habis dalam sekali duduk. Nah, anak-anak, dalam cerpen terdapat unsur intrinsik. Ada yang tahu nggak sih unsur intrinsik itu apa? Oke, ibu jelasin ya. Unsur intrinsik merupakan unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam sebuah karya sastra. Nah, dalam cerpen terdapat 7 komponen unsur intrinsik. Ada yang tahu nggak nih apa aja? Oke, biar paham lagi semuanya, ibu jelasin ya. Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi sebuah peristiwa. Contoh dari tema itu bisa tema tentang kekeluargaan, tema tentang persahabatan, tema tentang pahlawan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada tokoh atau penokohan. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita, sedangkan penokohan adalah karakter tokoh tersebut. Nah, tokoh atau penokohan ini dibagi menjadi 3. Ada tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis merupakan tokoh yang buruk atau jahat. Protagonis merupakan tokoh yang baik, dan tritagonis adalah tokoh yang memiliki karakter netral. Kemudian yang ketiga ada alur. Alur adalah jalannya rangkaian sebuah peristiwa. Nah, alur itu dibagi menjadi 2. Ada alur maju dan alur mundur. Kemudian yang keempat ada latar atau setting. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana. Nah, itu mengapa latar dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat seperti rumah, sekolah, halaman, perpustakaan, dan lain sebagainya. Kemudian latar waktu seperti pagi, siang, sore, malam. Dan yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana itu seperti sedih, senang, bahagia, dan masih banyak lagi. Kemudian unsur intrinsik yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberikan efek pada para pembacanya. Gaya bahasa juga biasa disebut dengan majas.
Nah, terdapat berbagai macam majas. Di antaranya ada majas hiperbola, majas personifikasi, dan masih banyak lagi. Yang keenam adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi 3. Ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu contohnya seperti aku, saya, kami. Kemudian sudut pandang orang kedua seperti ayahmu, ibumu. Nah, sudut pandang orang kedua ini jarang digunakan ya dalam pembuatan cerpen. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga itu contohnya seperti dia, ia, mereka, dan lain sebagainya. Kemudian unsur intrinsik yang ketujuh adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, seperti contohnya, misalnya kita mengambil tema cerita tentang pahlawan. Apa sih amanat yang bisa kita petik dari cerita pendek tentang pahlawan? Yang bisa kita petik yaitu adalah sifat pantang menyerah, semangat untuk mempertahankan kemerdekaan, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, cukup jelas ya pembahasan kita pada hari ini tentang cerpen. Untuk selanjutnya, kalian bisa mencari contoh cerpen di majalah ataupun di internet. Kemudian, kalian baca dan kalian tentukan ketujuh komponen unsur intrinsik yang ada pada cerpen tersebut. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Terima kasih untuk semua yang sudah memperhatikan. Kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.